kepada orang-orang saleh, dia minta kepada Allah, tapi minta juga kepada orang. Mereka berdoa kepada wali fulan, kepada habib fulan, mendatangi kubur mereka, minta kepada mereka. Ini syirik. Ini syirkun akbar. Mereka berdoa kepada wali fulan, kepada habib fulan, mendatangi kubur mereka, minta kepada mereka. Ini syirik. Ini syirkun akbar. Berdoa kepada orang-orang saleh, dia minta kepada Allah, tapi minta juga kepada orang-orang saleh. Dia minta, ya Allah mudahkan urusan saya. Ya Rasulullah mudahkan. Enggak boleh. Ya Rasulullah mudahkan. Tidak boleh. Allah menyuruh kita berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Ud'uni, berdoa kepadaku saja, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kemudian datang mereka berdoa kepada wali fulan, kepada habib fulan. Belakangan muncul model-model akidah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Dijadikanlah sumber-sumber pengambilan akidah yang menyelisihi sumber yang benar. Di antara sumber-sumber tersebut, contoh adalah menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah. Sebagian orang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau kita tanya apa sumbernya, kata dia nenek moyangku. Orang pelaut. Nenek moyangku. Tradisi nenek moyang turun-temurun yang tidak mungkin kita selisihi. Contoh sederhana, di hampir setiap daerah ada yang namanya pamali. Ada yang namanya apa? Pamali. Dan rata-rata pamali itu adalah khurafat. Rata-rata adalah syirik kecil yang tidak pernah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kebanyakannya tidak logis dan tidak ada dalilnya. Ya. Contoh misalnya, seorang kalau duduk di depan pintu nanti tidak laku-laku. Antum pernah dengar nggak itu? Pernah ya? Kalau kenapa? Ya, jadi banyak ya hal-hal yang aneh-aneh. Contoh ya, seperti itu ya. Depan pintu nanti tidak boleh potong kuku misalnya di malam hari ya. Apa dalilnya? Enggak ada. Nenek moyangku berkata demikian ya. Dalilnya tradisi ya. Dan itu banyak ya. Banyak sekali. Bahkan keyakinan tersebut diadopsi dari tradisi nenek moyangnya orang barat. Contoh keyakinan bahwasanya angka 13 angka sial. Coba, itu bukan tradisi orang Jawa. Bukan tradisi orang Bugis. Bukan tradisi orang Madura meyakini angka 13 sial. Dari mana? Dari barat. Tidak cukupkan nenek moyang kita? Ambil dari nenek moyang orang barat ya. Subhanallah. Kalau tradisi nenek moyang yang baik kita pertahankan. Dan itu keharusan, kita harus jaga. Tapi kalau tradisi nenek moyang kita yang mungkin sebagian mereka beragama selain Islam, ya, kemudian ternyata menyelisih syariat Islam, maka tidak boleh kita ambil ya. Dan ternyata sering tidak logis. Contoh sederhana, angka 13 mendatangkan kesialan sangat-sangat tidak logis, tetapi diyakini oleh banyak orang. Ya, saya sering sampaikan hal ini. Kita kalau naik pesawat tidak ada kursi nomor 13, nggak ada, mustahil. Anda naik maskapai apapun ada kursi nomor apa? 13, mustahil ada. Kenapa diyakini? Sial. Demikian juga Anda kalau naik ke hotel atau lift tidak ada namanya lantai nomor 13. 12 langsung apa? 15. Terkadang sebagian hotel juga tidak ada nomor 13 karena cuma 6 lantai ya. Kemudian juga sebagian bangunan sama, tidak ada angka 4. Yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Kemudian lantai 5. Subhanallah. Apa masalah dengan angka 4 ya? Apa Anda punya masalah dengan angka 13 ya? Kalau orang tanya, Ustadz anaknya berapa? 5. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak ketiga A. Anak ke-5. Subhanallah. Sangat tidak logis, tapi orang percaya.
Dalilnya apa? Tradisi nenek moyang. Bukan nenek moyang kita. Nenek moyang dari luar negeri. Subhanallah. Ini contoh ya. Bahwasanya tradisi tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan. Inilah yang menyebabkan dahulu orang-orang musyrikin tersesat karena mereka tidak mau merubah tradisi mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah sebutkan pernyataan mereka dalam Al-Quran. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini. Kami tinggal mengikuti mereka. Kami tinggal mengikuti mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu menegur kaumnya, kata mereka, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Ya. Kata Nabi Ibrahim, kalian nenek moyang kalian semua dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya, ini di antara sumber akidah yang tidak benar, menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan sumber nenek moyang sebagai akidah, taib. Sekarang kita ngalah, kita bilang taib. Kita menjadikan tradisi nenek moyang sebagai sumber akidah, sumber keyakinan. Kalau begitu nenek moyang siapa yang mau kita jadikan patokan? Nah, suku kita banyak ya. Apa tunggu ijma nenek moyang? Beda-beda. Nenek moyang orang Jawa beda dengan nenek moyang orang Bugis, nenek moyang orang Sunda beda dengan orang Sunda Empire, beda-beda.